warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom dan saling menyapa pada pagi hari ini. Kedua kalinya, salam serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi akhir, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Dan tak lupa kepada teman-temanku yang berbahagia dan kepada Bu Amira selaku dosen pembimbing kita di mata kuliah Masail Fikih pada hari ini. Baiklah, saya di sini dari kelompok 7 bertugas sebagai moderator dan tak lupa ada kedua teman saya yakni Wilda Awalia dan Kaziana Walida yang bertugas sebagai pemateri. Adapun materi presentasi kita pada hari ini adalah terkait bayi tabung dan bank ASI. Sebelumnya izinkan saya untuk sedikit mengulas materi kita pada hari ini. Baiklah, salah satu tujuan pernikahan adalah ingin memiliki keturunan. Kita tidak bisa menghindar dari fakta tersebut. Namun, ada di antara pasangan suami istri yang tidak bisa memiliki keturunannya dengan mudah. Dan dengan berkembangnya zaman, sudah ditemukan cara untuk pasangan yang tidak bisa memiliki keturunan agar bisa memiliki keturunan, yakni salah satunya dengan bayi tabung atau inseminasi buatan. Jadi, pertemuan kali ini, saya dan kelompok saya akan mengulas seputar bayi tabung dan bank ASI, yang mana dalam syariat Islam memiliki hukum-hukumnya tersendiri. Baiklah, untuk lebih rincinya lagi, akan dipaparkan oleh Kawilda Awalia sebagai pemateri pertama. Kepadanya, silakan. Terima kasih Kak Cindy. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih bayi tabung itu. Nah, pertama nih, bayi tabung itu merupakan terjemahan dari artificial insemination, dalam bahasa Arab disebut dengan al-tolaiha sinai. Dalam bahasa Indonesia, orang menyebutnya dengan pemainan buatan, pembuahan buatan, atau penghamilan buatan. Saat ini, bayi tabung bukanlah kata yang asing di telinga masyarakat Indonesia. Assisted reproductive teknologi atau yang populer dengan teknologi bayi tabung merupakan aplikasi teknologi dalam bidang reproduksi manusia. Bayi tabung dalam bahasa kedokteran disebut in vitro fertilization. In vitro berasal dari bahasa Latin yang berarti di dalam, sedangkan fertilization adalah bahasa Inggris yang memiliki arti pembuahan. Jadi, bayi tabung adalah suatu upaya untuk memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur sehingga terjadi pembuahan dalam suatu wadah atau cawan Petri semacam mangkuk kaca berukuran kecil. Khusus yang hal ini dilakukan oleh petugas medis, mungkin karena proses pembuahan tersebut terjadi di cawan kaca atau seolah seperti tabung. Akhirnya, masyarakat mengenalnya sebagai pengertian bayi tabung. Bayi tabung merupakan suatu teknologi reproduksi berupa teknik pembuahan sel telur atau ovum. Di luar tubuh, pemindahan sel telur dari ovarium atau disebut dengan indung telur dan pembuahan oleh sel sperma dalam sebuah medium cair. Awal berkembangnya teknik ini bermula dari ditemukannya teknik pengawetan sperma. Sperma biasa bertahan hidup lama bila dibungkus dalam gliserol yang dibenamkan dalam cairan nitrogen pada temperatur minus 321 derajat Fahrenheit. Pada mulanya, program ini bertujuan untuk menolong pasangan suami istri yang tidak mungkin memiliki keturunan secara alamiah disebabkan tuba falopi istrinya mengalami kerusakan permanen, namun kemudian mulai ada perkembangan di mana kemudian program ini diterapkan pada yang memiliki penyakit atau kelainan lainnya.
yang menyebabkan tidak dimungkinkan untuk memperoleh keturunan. Kemudian Kak, nah di sini tuh ada gambar ya Kak, di mana gimana sih di sini aku pengen jelasin masuknya sel sperma itu ke dalam rahim seorang istri. Nah, dari vulva terus masuk ke vagina, kan sel telur itu sperma itu suatu cairan ya. Dia bisa mengeluarkan beribu-ribu sperma di dalam tubuh si laki ini. Sedangkan wanita hanya bisa mengeluarkan satu sel telur dari si ovum yang kalau udah sel telur matang itu dia keluar dan disedot oleh penyaring ini dan langsung masuk ke tabung Fallopi, dan mereka ditemukan antara sperma dan sel telur itu di tabung Fallopi. Makanya terbentuklah kenapa banyak orang yang wanita yang gagal atau kurang susah hamil itu karena permasalahan dalam tabung Fallopi ini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis proses bayi tabung. Ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan di dunia kedokteran, antara lain ialah yang pertama, gamet intrafallopian transfer atau yang disebut dengan GIT. Nah, sebuah teknik penciptaan kehamilan di mana sel telur yang sudah dipindahkan menggunakan laparoskop dari ovarium si wanita akan dikawinkan dengan sel sperma si pria yang sudah dicuci bersih, lalu kemudian sel telur dan sperma tersebut diletakkan dalam tuba Fallopi melalui lubang kecil dalam abdomen atau disebut dengan perut si wanita. Metode gamet intrafallopian transfer ini sebenarnya bukan bayi tabung dengan pengertian yang sesungguhnya karena terjadi pembuahan ada di dalam saluran telur si calon ibu sendiri, sehingga teknik GIT ini ini lebih alamiah karena pembuahan berada dalam saluran telur dalam tubuh si ibu, bukan dalam tabung. Nah, yang kedua ini fertilization in vitro. Fertilization in vitro itu yaitu proses inseminasi dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di in vitro atau disebut dengan tabung. Dan setelah terjadi pembuahan lalu ditransfer di rahim. Tekniknya adalah fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh di dalam cawan biakan atau Petri dish. Dengan kondisi yang mendekati alamiah atau dalam rahim, jika berhasil, pada saat mencapai stadium morula, hasil fertilisasi ditanam ke endometrium rongga uterus atau yang disebut dengan rahim. Teknik ini dikenal dengan sebutan bayi tabung sesungguhnya karena terjadi pembuahan di luar tubuh. Adapun prosedur dari teknik fertilization in vitro terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama pengobatan merangsang stimulasi indung telur. Dan yang kedua itu pengambilan sel telur, pembuahan atau fertilisasi sel telur, yang keempat itu pemindahan embrio, yang kelima itu pengamatan terjadinya kehamilan. Nah, FIV itu merupakan teknik pembuahan fertilisasi antara sperma suami dan sel telur istri yang masing-masing diambil kemudian disatukan di luar kandungan atau disebut in vitro. Sebagai lawan dari di dalam kandungan in vivo, biasanya medium yang digunakan adalah tabung khusus. Setelah beberapa hari, hasil pembuahan yang berupa embrio atau zigot itu dipindahkan ke dalam rahim. Sedangkan GIF relatif lebih sederhana, yaitu sperma yang telah diambil dengan alat tertentu dari seorang suami, kemudian disuntikkan ke dalam rahim istri sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan. Baiklah, kemudian akan diteruskan oleh Kak Ziana. Oke, Kak, terima kasih. Saya lanjutkan untuk sebab yang ketiga, yaitu tentang motivasi dilakukannya inseminasi buatan. Nah, hadirnya seorang anak yaitu merupakan tanda dari cinta kasih pasangan suami istri, yang mana semua pasangan tidak dapat melakukan proses reproduksi secara normal.
Nah, sebagian kecil di antaranya memiliki berbagai kendala yang tidak memungkinkan mereka untuk memiliki keturunan, sehingga karena kondisi infertilitas inilah akan menjadi bahan pertimbangan utama dokter dalam menentukan jenis terapi yang paling tepat untuk pasangan suami istri yang bersangkutan, yaitu dengan inseminasi buatan. Kemudian dampak dari inseminasi buatan. Segala sesuatu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, dalam dampak inseminasi inilah ada resiko cacat bawaan pada calon bayi karena tenaga laboratorium juga berpengaruh dalam keberhasilan ini. Nah, jika pengambilan sel sperma yang secara genetik tidak sehat, terjadi cukup besar resikonya. Cacat bawaan yang paling sering muncul antara lain seperti bibir sumbing, Down syndrome, nah terbukanya kanal tulang belakang, kegagalan jantung, ginjal, dan kelenjar pankreas, dan lain sebagainya. Nah, bahkan 5% dari wanita yang mengalami stimulasi ovarium terjadi kelainan yang disebut sindrom hiperstimulasi ovarium, yang mana pada tingkatan derajat berat dari sindrom hiperstimulasi ovarium ini dapat dilihat dengan adanya gejala seperti nafas menjadi cepat dan dangkal, urin menjadi lebih gelap, nyeri dada, dinding perut menjadi tegang. Kemudian pandangan hukum Islam mengenai bayi tabung dan inseminasi buatan pada manusia. Dalam mengaji tentang masalah bayi tabung dan inseminasi buatan ini, maka para ijtihadi melakukan metode ijtihad yang lazim dipakai oleh para ijtihad, yaitu dengan sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pegangan umat Islam. Nah, sudah tentu ulama yang melakukan ijtihad masalah ini memerlukan informasi yang cukup tentang masalah ini. Misalnya dari ahli kedokteran, kemudian juga ahli biologi, seperti itu. Yang mana dengan pengajian secara multidisipliner ini dapat ditemukan hukum yang proporsional dan mendatar. Nah, bayi tabung dan inseminasi buatan apabila dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita yang lain, termasuk juga istri yang lain apabila suami tersebut poligami ya. Maka Islam membenarkan baik dengan cara mengambil sperma suami, kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uterus istri, maupun dengan cara dilakukan di luar rahim. Kemudian buahnya ditanam di dalam rahim istri, asal kondisi suami istri yang bersangkutan ini benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak. Karena dengan cara pembuahan alami suami istri tidak bisa memiliki anak ya. Nah, dalam hal ini sesuai dengan kaidah hukum fikih yaitu al-hajatu tanzilu manzilatad darurah wa daruratu tubihul mahdurat. Hajat atau kebutuhan yang sangat penting itu diberlakukan dalam keadaan terpaksa atau emergensi. Pada keadaan darurat atau terpaksa ini membolehkan suatu hal-hal yang terlarang. Nah, kemudian sebaliknya, kalau inseminasi buatan ini dilakukan dengan bantuan donor sperma atau ovum, maka diharamkan ya, atau hukumnya sama dengan zina atau prostitusi. Nah, sebagai akibat hukumnya, maka hasil inseminasi buatan tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubung dengan ibu yang melahirkannya. Kemudian ada pun dalil syar'i yang mengharamkan inseminasi buatan dengan donor adalah seperti Quran surat Al-Isra ayat 70 yang mana artinya, dan sesungguhnya telah kami memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka dari rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan rezeki yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Adapun dari hadis Nabi yang mengharamkan tentang perbuatan ini adalah sebagai berikut, yang artinya tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan air spermanya kepada tanaman yang lain atau vagina orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan hadis ini dipandang sahih oleh Ibnu Hibban ya. Terkait dengan hadis di atas, pada zaman imam-imam madhab bayi tabung atau inseminasi buatan belum timbul, sehingga untuk memperoleh fatwa terkait masalah ini, namun hadis tersebut bisa menjadi dalil atau tentang pengharaman bayi tabung atau inseminasi buatan
yang menggunakan donor sperma atau ovum. Karena kata air di sini yang berarti sama dengan benda cair, seperti yang ada di surat At-Thaha ayat 53 dan juga bisa berarti sperma. Dalam surat An-Nur ayat 45 dan At-Tariq ayat 6. Kemudian kaidah fikihnya, darul mafasidil muqaddam ala jalabil masolih, itu menghindari madorot, harus dilakukan atas menarik atau mencari maslahah. Pada bayi tabung atau inseminasi buatan ini terdapat maslahah dan madorotnya. Kemudian apa maslahatnya? Maslahatnya yaitu bagi pasangan suami istri yang kesulitan memiliki keturunan, entah dikarenakan si istri memiliki tuba falopi yang sempit atau si suami yang ejakulasinya spermanya lemah, maka ini bisa tertolong dengan cara yang seperti di atas ya. Kemudian namun ada juga madorot dari bayi tabung atau inseminasi buatan yang dilakukan dengan donor sperma atau ovum, yaitu yang pertama ada percampuran nasab, karena nanti dikhawatirkan terkait keharaman siapa yang halal dan haram dikawini dan juga dikawini ya. Kemudian yang kedua bertentangan dengan sunnatullah dan hukum alam. Kemudian yang ketiga, inseminasi ini atau donor itu pada hakikatnya sama dengan zina karena terjadi percampuran tanpa adanya pernikahan. Kemudian yang keempat, bisa menimbulkan konflik di rumah tangga karena si anak kemungkinan memiliki fisik atau mental yang berbeda dengan ibu bapaknya. Kemudian yang kelima, anak hasil donor inseminasi yang dirahasiakan pendonornya lebih buruk dari anak hasil adopsi yang jelas nasabnya. Jadi aslinya saya rangkumkan, bayi tabung itu boleh dilakukan asalkan sperma dan sel telur ini adalah dari suami istri yang sah ya. Kemudian juga atas buah dokter yang amanah. Ya, yang amanah. Apabila tidak amanah, kayak nanti bisa waktu prosesnya nanti ditukar dengan sperma dari orang lain. Nah, itu bisa jadi haram. Sekian, bisa dilanjutkan untuk pemateri yang seterusnya ya. Baiklah, saya ambil alih untuk meneruskan presentasi hari ini. Yang sebab ke-6 yakni ada pengertian Bank ASI. Bank ASI merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari pendonor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak dapat memberikan ASI sendiri kepada bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI dapat menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau wadah yang didinginkan di dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. Kesulitan para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa Bank ASI sangat perlu untuk didirikan, terutama di saat krisis seperti pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui menjadi stres dan tidak dapat memberikan ASI kepada anaknya. Istilah Bank ASI atau Human Milk Bank mengacu kepada sistem penyediaan ASI pada bayi yang prematur maupun tidak prematur, yang ibunya tidak dapat mengeluarkan ASI yang cukup atau tidak dapat menyusui karena adanya suatu alasan. Bank ASI yang berjalan selama ini umumnya menerima ASI donor atau ASI yang dihibahkan oleh pemiliknya, yaitu ibu atau wanita lain yang kelebihan ASI. Pada tahun 2007, timbullah suatu inisiatif dari Mia Sutanto, salah seorang warga negara Indonesia yang peduli akan pentingnya ASI eksklusif yang diberikan kepada para bayi. Dia mendirikan sebuah lembaga yang hampir sama dengan Bank ASI, tetapi lembaga itu sendiri tidak berfungsi sebagai Bank ASI. Lembaga ini berfungsi sebagai mak comblang saja atau yang menjembatani antara pendonor ASI dan penerima ASI, donor ASI. Lembaga yang diketuai oleh Mia Sutanto ini didirikan pada tanggal 21 April tahun 2007, memulai kiprahnya dari Milis ASI for Baby. Milis ini ditujukan kepada para calon ibu dan ayah yang peduli dan pemerhati ASI, sehingga antara pendonor ASI dan penerima donor ASI masih terdapat unsur kekeluargaan, saling kenal dan saling percaya. Kendati demikian, AIMI atau Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia tetap memberikan kriteria kesehatan yang harus dipenuhi oleh pendonor ASI. Adapun hukum terkait hukum Bank ASI ini
Ulama berbeda pandangan dalam menentukan hukum berdirinya Bank ASI. Setidaknya ada 3 pandangan mengenai hal ini. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa mendirikan Bank ASI hukumnya boleh. Di antara alasan mereka sebagai berikut. Bayi yang mengambil air susu dari Bank ASI tidak bisa menjadi mahram bagi perempuan yang mempunyai ASI tersebut. Karena susuan yang mengharamkan adalah jika dia menyusu langsung dengan cara menghisap puting payudara perempuan yang mempunyai ASI. Sebagaimana seorang bayi yang menyusu kepada ibunya. Sedangkan dalam Bank ASI, sang bayi hanya mengambil ASI yang sudah dikemas. Ulama besar semacam Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa dia tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya Bank ASI. Asalkan bertujuan untuk mewujudkan maslahat syariah yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib dipenuhi, beliau cenderung mengatakan bahwa Bank ASI bertujuan baik dan mulia, didukung oleh Islam untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah, apapun sebab kelemahannya. Lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang baru dilahirkan yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Beliau juga mengatakan bahwa para wanita yang menyumbangkan sebagian air susunya untuk makanan golongan anak-anak lemah ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan terpuji di sisi manusia. Bahkan sebenarnya wanita itu boleh menjual air susunya, bukan sekedar mendapat air susunya. Bukan sekedar menyumbangkannya, sebab di masa Nabi Muhammad SAW, para wanita yang menyusui bayi melakukannya karena faktor mata pencaharian, sehingga hukumnya memang diperbolehkan untuk menjual air susu. Bahkan, Al-Qaradawi memandang bahwa institusi yang bergerak dalam bidang pengumpulan air susu itu yang mensterilkan serta memeliharanya agar dapat dinikmati oleh bayi-bayi atau anak-anak yang patut mendapatkan ucapan terima kasih. Anak-anak patut mendapatkan ucapan terima kasih dan mudah-mudahan memperoleh pahala. Selain Al-Qaradawi yang menghalalkan Bank ASI, ada juga Al-Ustadz Asy-Syaikh Ahmad Al-Sirbasi, ulama besar Al-Azhar Mesir. Beliau menyatakan bahwa hubungan mahram yang diakibatkan karena penyusuan itu harus melibatkan saksi, 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang saksi wanita sebagai ganti dari 1 saksi laki-laki. Bila tidak ada saksi atau penyusuan tersebut, maka penyusuan itu tidak mengakibatkan hubungan kemahraman antara ibu yang menyusui dengan anak bayi tersebut. Dan juga pendapat yang kedua menyatakan bahwa mendirikan Bank ASI hukumnya haram. Alasan mereka bahwa Bank ASI ini akan menyebabkan tercampurnya nasab. Karena susuan yang mengharamkan bisa terjadi dengan sampainya susu ke perut bayi tersebut, walaupun tanpa harus dilakukan penyusuan langsung, sebagaimana seorang ibu yang menyusui anaknya. Di antara ulama kontemporer yang tidak membenarkan adanya Bank ASI adalah Profesor Dr. Wahba Al-Zuhaili dalam kitab Fatwa Mu'asirah. Beliau menyebutkan bahwa mewujudkan institusi bank susu tidak dibolehkan dari segi syariah. Demikian juga dengan Majma' Al-Fiqih Al-Islami melalui Badan Muktamar Islam yang diadakan di Jeddah pada tanggal 27-28 Desember 1985. Lembaga ini dalam keputusannya menentang keberadaan bank air susu ibu di seluruh negara Islam serta mengharamkan pengambilan susu dari bank tersebut. Dan yang terakhir, pendapat ketiga menyatakan bahwa pendirian Bank ASI dibolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat. Di antaranya, setiap ASI yang dikumpulkan di Bank ASI harus disimpan di tempat khusus dengan menulis nama pemiliknya dan dipisahkan dari ASI-ASI yang lain. Setiap bayi yang mengambil ASI tersebut harus ditulis juga dan harus diberitahukan kepada pemilik ASI tersebut supaya jelas nasabnya. Dengan demikian, percampuran nasab yang dikhawatirkan oleh para ulama yang melarang bisa dihindari. Profesor Dr. Ali Mustafa Ya'qub, MA, salah seorang ketua MUI Pusat menjelaskan bahwa tidak ada salahnya mendirikan bank ASI dan donor ASI, sepanjang itu dibutuhkan untuk kelangsungan hidup anak manusia. Hanya saja Islam mengatur, jika si ibu bayi tidak dapat mengeluarkan air susu atau dalam situasi lain, ibu si bayi meninggal, maka si bayi harus dicarikan ibu susu. Tidak ada aturan main dalam Islam
dalam situasi tersebut mencarikan susu sapi sebagai pengganti. Kendati pun zaman Nabi memang tidak ada susu formula, tapi susu kambing dan susu sapi sudah ada. Ini berarti bahwa mendirikan bank ASI dan donor ASI boleh-boleh saja, karena memang Islam tidak mentoleransi susu yang lain selain susu ibu sebagai susu pengganti dari susu ibu kandungnya. Hanya saja pencatatannya harus benar, dan kedua keluarga harus dipertemukan serta diberi sertifikat, karena 5 kali meminum susu dari ibu menyebabkannya menjadi mahramnya si anak dengan keluarga si ibu susu. Artinya anak mereka tidak boleh menikah. Menurut Profesor Ali, masalah menyusu langsung atau tidak langsung itu hanya masalah teknik mengeluarkan susu saja. Hukumnya sama. Jika sudah 5 kali meminum susu, maka jatuh hukum mahram kepada keduanya. Baiklah. Demikian presentasi makalah kami. Adapun untuk selanjutnya dibuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya ataupun kurang jelas terkait presentasi kami hari ini. Silahkan boleh disampaikan. Assalamualaikum. Ya, Kak, waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak Cindy, izin bertanya. Iya. Iya Kak, sebelumnya saya minta maaf, saya mohon izin off cam soalnya jaringannya kurang baik. Saya Nur Fahmi dari Riau. Saya mau nanya Kak, tadi kan di makalah ada dalil syar'i yang diambil dari Al-Quran, yaitu di surah Al-Isra ayat 70 ya Kak, yang artinya itu kan, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka dari rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan rezeki yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi di sini kan dibilang dalil syar'i yang mengharamkan inseminasi buatan. Tapi kalau dilihat dari terjemah ayatnya, bagian mana Kak yang mengharamkan inseminasi buatan itu Kak gitu. Itu aja Kak, terima kasih Kak Cindy. Ya, baik, terima kasih Kak Fahmi. Assalamualaikum Kak, Winda izin bertanya, punten. Sebelumnya juga punten off cam, soalnya jaringan di sini nggak stabil. Iya Kak Winda, silahkan. Iya, pertama Winda mau tanya, berarti bayi tabung itu nggak boleh. Terus kalau cloning itu boleh, soalnya kan kalau cloning itu aseksual ya. Nah, terus habis itu Winda juga mau nanya, berarti kalau kita apa ya? Kalau kita bandingin nih antara kita nauzubillah min dzalik, misalkan ada seorang pasutri nggak punya anak, nah berarti baiknya itu bayi tabung aja atau adopsi anak aja. Kan kalau adopsi anak dia nggak punya ini masalah nasab ya. Tapi kan kalau bayi tabung kan setidaknya kan punya nasabnya gitu, nasabnya dia sendiri, jadi punya pembagian harta waris ke anaknya nantinya. Terus juga Winda mau nanya, berarti intinya tuh hukum inseminasi diharamkan, tapi status anak inseminasi itu tetap sah gitu. Berarti gitu bukan Kak? Terima kasih Kak. Assalamualaikum Kak Hamidah, izin bertanya. Ya Kak Hamidah. Iya, yang pertama ini terkait dengan inseminasi buatan ya, atau bayi tabung. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwasanya inseminasi ini diperbolehkan apabila memang ada sepasang suami istri, khususnya kepada perempuan yang mungkin organ reproduksinya itu salah satunya ada yang tidak berfungsi seperti itu. Berarti kan kalau kita lihat ini ada masalah dari aspek biologisnya. Kemudian yang saya ingin pertanyakan adalah apakah bisa menjadi bagian dari alasan diperbolehkan jika ada aspek secara psikologis. Semisal si orang ini, si perempuan ini ingin memiliki anak, tetapi mungkin dia tidak berani untuk melahirkan gitu loh.
mungkin kan dia takut ya, pasti kan ada ya perempuan yang seperti itu, apa mungkin karena trauma penyakit atau apa gitu, jadi takut gitu untuk melahirkan seorang anak. Jadi dari prosesnya aja gitu Kak, takut. Itu yang pertama terkait dengan bayi tabung. Kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah terkait dengan Bank ASI. Tadi itu kan Bank ASI ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan gitu. Terus dibolehkan diantaranya yang pertama karena apa ya, salah satu kebutuhan, kemudian juga tidak diperbolehkan kecuali dengan apa tadi ya, jelas Syarat nasabnya ya, dipertemukan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana Kak kira-kira kalau prosedur untuk di Indonesia ini? Apakah Indonesia ini kalau diperbolehkan seperti apa prosedurnya, kemudian kalau tidak diperbolehkan itu bagaimana alasannya? Seperti itu Kak. Karena kan kalau di sini mungkin masih secara umum aja gitu ya Kak. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Iya, Kak Hamidah. Baik, untuk kakak-kakak pemateri, mungkin ada yang ingin menyampaikan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan tadi yang udah disebutin. Baik Kak Cindy, aku pengen nanya dong pertanyaannya Kak Winda itu ada 2 atau ada 1 ya? Coba boleh diulang nggak Kak? Pertanyaannya tiga, Kak Winda. Ada 3. Oh, iya, apa aja deh Kak? Berarti dari pemaparan makalah tersebut, bayi tabung itu nggak boleh ya. Terus yang kedua, apabila dibandingkan lebih baik bayi tabung atau anak adopsi. Dan yang ketiga, inseminasi itu jika inseminasi itu diharamkan dan status anaknya itu sah ya. Kak Punten, yang pertanyaan pertama itu membandingkan antara bayi tabung sama cloning. Jadi bayi tabung itu nggak boleh, tapi cloning itu boleh. Berarti cloning itu boleh gitu. Bunda nanya ke cloningnya, masalah cloning. Berarti yang pertanyaan pertama fokus ke cloningnya atau ke bayi tabungnya ya Kak Winda? Fokus ke cloningnya. Jadi kalau bayi tabung kan nggak boleh. Nah, kalau cloning berarti boleh ya gitu. Oh iya. Iya, gimana Kak Winda? Aku pengen menjawab ya. Jadi gini, bukan bayi tabung tuh bukannya tidak diperbolehkan ya. Bayi tabung itu yang membedakan hanya prosesnya, karena si calon ibu ini ada permasalahan dalam suatu tabung falopi, sehingga dia tidak bisa sel telurnya nggak bisa matang, jadi kayak nggak bisa bertemu antara sel telur dan sperma, makanya diituinnya adalah dengan cara bayi tabung. Nah, kan bayi tabung juga ada 2 kan, ada yang melalui tabung, ada yang memang melalui suntikan antara si sel telurnya itu dan si spermanya itu disatukan baru disuntik ke si vagina perempuannya ini. Nah, yang dijadikan masalah dalam hukum Islam itu adalah ketika si sperma atau si spermanya, misalkan nih ada calon ibu dan ayah, dan mereka misalkan si ayahnya ini misalkan atau ayah atau ibunya tuh nggak mau gitu ada yang salah satu diambil atau spermanya, jadi melalui sperma orang gitu, misalkan ada orang yang spermanya diambil terus disatukanlah sama si sel telur yang udah matang dari si ibunya ini. Nah, itu yang nggak boleh karena maka akan terjadi nasab, karena itu jatuhnya haram juga, karena kan itu bukan terbentuk dari antara perkawinan seorang istri dan suami gitu, jadi dari orang lain gitu, itu yang jadi permasalahan. Tapi kalau dalam prosesnya itu nggak apa-apa dalam Islam, kayak misalkan itu prosesnya kayak gitu, intinya dia tuh harus sama-sama dari istri dan suami yang sah gitu, nggak boleh yang nggak sah gitu, itu yang dijadi permasalahan sebenarnya gitu. Sebenarnya boleh melakukan bayi tabung tuh boleh, karena kan emang prosesnya tuh kayak gimana sih bayi tabung, ketika misalkan nih sel telur itu diambil oleh dokter, terus kan dipilihlah sel telur yang matang
satu. Nah, ketika itu diambil sperma itu kan mengeluarkan 30.000 sperma kan. Disatukanlah dalam awalnya sperma itu dipilih dulu dalam pokoknya dipilih yang paling bagus yang mana, baru disatukan dalam tabung dan untuk pembentukan embrio. Nah, ketika udah pembentukan embrio selama sehari atau 2 hari, baru disuntik ke dalam vagina. Itu dimasukkan embrionya, pembentukan. Nah, selama 14 hari kalau misalkan belum ada haid, kalau tidak haid, berarti ditespek tuh hasilnya positif apa negatif. Kalau misalkan positif berarti terbaru diperiksa lagi sama si dokter. Cuman perbedaannya tuh dia tidak melakukan cara masuk si spermanya aja yang berbeda. Yang biasanya sperma masuk dengan cara seksual, kalau ini dengan cara dipertemukan dalam suatu tabung baru dimasukkan dalam tabung Fallopi gitu. Tabung Fallopi itu tempat di mana pembentukannya antara sel telur dan sperma. Seperti itu Kak Winda. Apakah kurang paham? Berarti sama kayak cloning atau gimana? Ya, bentar dulu ya. Aku belum sempat baca sih cloning itu apa ya. Jadi bentar. Jelasin coba, cloning yang kamu pahami seperti apa, Winda? Suara saya jelas nggak? Iya, jelas. Jelas, Bu. Nah, Winda coba jelasin cloning itu seperti apa yang kamu pahami, Win. Supaya kawannya bisa memahami soalmu, ya. Ayo sayang, silakan. Iya, soalnya cloning teh kan aseksual juga. Terus yang Winda tangkap dari penjelasan Kak Wilda itu juga aseksual. Berarti cloning sama bayi tabung sama ya, Bu? Ternyata. Kalau bayi tabung itu pembuahannya dihasilkan melalui apa? Tabung, Bu. Tabung, Ibu. Iya, tabung. Apanya? Pembuahannya. Bahan mentahnya apa? Sperma dan sel telur. Oke. Kalau cloning, bahan mentahnya apa? Bisa dari semua organ tubuh manusia, bukan? Apa? Bisa apa? Dari organ tubuh manusia, bukan sih yang di film Mayuli itu? Cloning Dari lebih ke DNA. Oh, Dari DNA. Jadi tidak ada sperma yang kemudian disuntikan di rahim atau di telur. Jadi berbeda, Win. Kalau bayi tabung itu lakinya ada, perempuannya ada, terus disuntikan. Tapi kalau cloning itu dari DNA. DNA satu macam orang. Saya mau perbanyak Winda nih. Ya udah, berarti DNA Winda yang diambil, kembangkan, kemudian secara genetiknya, nah sehingga kehasilkan Winda yang lain. Tentunya sama-sama memiliki kekurangan, tapi tidak ada di situ sperma yang disuntikan. Dan tidak ada juga telur. Benar nggak ya kira-kira? Coba Wilda, benar nggak Ibu? Iya, Ibu kayaknya. Terima kasih, Ibu. Winda baru tahu. Beda sayang. Ilmu kedokteran tuh besar sekali ya. Kalau kita telusuri itu, karena bukan bidang kita ya, kita harus benar-benar pahami dari ahlinya. Oke, lanjut Will. baik, terima kasih. Kak Winda, apakah sudah paham? Aku Winda, maaf ya, aku ini di sini hujan besar, aku nggak bisa nyalain kamera. Maaf ya sayang, anak-anakku. Iya, Ibu.
Iya Ibu, Ya, nggak lanjut. apa-apa. Iya, Ibu. Lanjut sayang, silakan. Ya Kak Winda, apakah jawaban dari aku udah paham atau ada kakak yang lain yang ingin menambahkan atau menyanggah dari pernyataan yang telah aku nyatakan? Sudah paham, Kak. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama Kak Winda. Terus Kak Cindy, mohon maaf pertanyaannya apa lagi ya Kak? Iya Kak, ada pertanyaan dari Kak Fahmi, kan di makalah ada dalil syar'i dari Al-Quran yang surat Al-Isra ayat 70. Dan dari dalil syar'i tersebut, bagian mana yang mengharamkan adanya inseminasi buatan? Jadi part mana kayak gitu yang bilang kalau misalnya inseminasi buatan ini haram kayak gitu Kak. Terus lanjut Kak Wilda, apa ini dulu? Terus pertanyaannya Kak Winda lagi tadi, yang keduanya, apabila dibandingkan lebih baik bayi tabung atau anak adopsi. Terus yang ketiga, inseminasi itu diharamkan dan status anaknya itu sah, itu bagaimana? Terus ada pertanyaan yang dari Kak Hamidah, apakah bisa menjadi pertimbangan apabila seorang perempuan ingin melakukan inseminasi buatan karena faktor psikologi, misalnya takut melahirkan, seperti itu. Terus yang mohon koreksinya Kak Hamidah, pertanyaan yang aku sebutin itu benar nggak ya? Yang pertama, takut keliru. Iya Kak, betul. Iya. Terus selanjutnya, terkait Bank ASI, ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Bagaimana prosedur Bank ASI di Indonesia? Oke, Ya kan Kak. tadi Aku ada pengen sekitar jawab. 5 pertanyaan. Terima kasih Kak Cindy. Baik, aku pengen menjawab nih pertanyaan dari Kak Fahmi ya mengenai surat Al-Isra ayat 70 kan. Ya, jadi penjelasan itu bahwa manusia diciptakan kan oleh Allah. Nah, sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan atau keistimewaan. Sehingga melebihi makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Dan Tuhan sendiri berkenan memuliakan manusia. Maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabatnya sendiri dan juga menghormati martabat sesama manusia. Sebaliknya, inseminasi buatan dengan donor itu pada hakikatnya merendahkan harkat manusia. Human dignity sejajar dengan hewan yang diinseminasi. Jadi ini maksudnya tuh jika itu ya Kak lewat donor gitu. Jika lewat donor itu diharamkan karena hakikatnya tuh manusia itu kan memiliki keistimewaan yang berbeda di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan jadi seolah-olah tuh kalau dalam penjelasan dari sini kayak hakikat merendahkan harkat manusia. Jadi kayak jadi sejajar gitu sama hewan yang diinseminasi juga gitu. Seperti itu, Kak. Kak Fahmi? Iya, Kak Wilda, udah jelas. Alhamdulillah, makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Terus Kak Cindy tadi yang masalah anak ya? Yang Lebih baik hukumnya jika gimana Kak? Lebih baik bayi tabung atau adopsi? Anak adopsi. Iya. Anak adopsi. Sebenarnya kalau menurut aku nih ya, ini pendapat aku, opsi aku sendiri, semua itu dua-duanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Kalau bayi tabung kan emang real anak kita sendiri gitu. Cuman yang membedakan hanya prosesnya aja, bukan gimana gitu. Kalau itu nggak pakai donor ya, donor dari dari orang. Nah, kalau adopsi kan kita mengadopsi anak, otomatis kan nasabnya juga tetap aja gitu, bukan kita karena kita emang kan cuma mengadopsi aja gitu, nggak kayak cuman ngangkat aja. Tapi menurut aku tuh lebih baik bayi tabung sih, walaupun emang bayi tabung nggak semuanya bakal proses berjalan lama. Soalnya sebelum aku melakukan ini, aku
pernah menanyakan soal terkait bayi tabung sama salah seorang saudara aku gitu, melakukan proses bayi tabung hingga ke luar negeri, itu sudah 3 kali melaksanakan bayi tabung, itu nggak berhasil gitu. Jadinya kayak emang dia tuh kokoh pengen punya anak sendiri. Sebenarnya dia bisa buat adopsi anak, tapi dia nggak mau. Dia maunya punya nasab sendiri gitu. Dan harta warisan dia tuh maunya dari anak sendiri gitu. Kan kalau misalkan kalau anak angkat kan nggak bisa, kecuali itu jatuhnya hibah ya, bukan warisan. Hibah kalau tujuannya buat bagi tuh nggak apa-apa gitu kan. Jadi emang kalau menurut aku bayi tabung, walaupun emang treatment-nya itu agak sulit banget gitu. Prosesnya ada yang emang udah rezeki kali ya, yang sekali proses bayi tabung langsung dapat anak, ada yang udah berkali-kali gitu kan gitu. Banyak kok kayak artis-artis kayak melakukan bayi tabung, kayak artis Inul Daratista gitu, melakukan bayi tabung, dan itu treatment-nya juga beliau lama banget, makanya anaknya kan kayak aduh hard banget tuh dia buat ngituin anaknya, makanya sekarang anaknya kayak dijadiin itu banget kan, karena emang sesusah itu dia buat dapet anak gitu. Jadi kalau menurut aku ini, kalau asumsi aku lebih baik bayi tabung, tapi emang kita harus sabar sih. Kalau emang kita mau dapat keturunan bener-bener real dari kita. Tapi kalau misalkan kita emang cuma sekedar pengen punya anak aja gitu, kayak yang ngerasain tuh punya anak kayak gimana sih gitu. Terus kayak pengen merasakan kasih sayang dari seorang anak dan mengasih kasih sayang kepada ke anak juga gitu. Kalau tujuannya emang kayak gitu Kak. Kalau emang dia bener-bener mau, aduh pokoknya pengen banget dah. Karena kan rasanya beda gitu ya, walaupun anak angkat ya, walaupun di anak angkat udah ngerasa kayak anak sendiri, tapi kan kalau anak kita yang lahirin sendiri atau bayi tabung kan prosesnya juga lama banget ya, sampai disuntik vaginanya, sampai dikasih obat buat perangsangan sel telur itu. Jadi kayak sebenarnya itu treatment-nya itu lebih sulit dibandingkan lahir-lahir yang biasa. Tapi emang karena emang dari tuba fallopinya kan ada bermasalah. Seperti itu Kak. Mungkin dari Kakak atau Ibu ingin menambahkan. Terima kasih. Aku izin menambahkan Kak Wilda, teman-teman mohon izin. Baik Kak Hamidah. Iya, jadi iya betul yang dikatakan oleh Kak Wilda ya. Memang kalau dari segi treatment dan lain sebagainya itu cukup panjang ya untuk bayi tabung gitu. Cuma mungkin ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama memang dari segi nasab yang tadi telah disampaikan, bahwasanya kalau memang ingin pure atau murni dengan nasab kita, maka melalui bayi tabung. Ini dari segi nasab. Ya, karena kalau adopsi kan kita hanya melakukan pengangkatan saja. Jadi menjaganya, kemudian menyayanginya, mengayominya, membiayainya, dan lain sebagainya. Kemudian tapi ya, ini ada tapinya. Kalau bayi tabung, itu bukan hanya prosesnya yang panjang, tapi persiapan finansialnya juga sangat-sangat besar. Ya, karena kalau kita ketahui berapa biaya untuk bayi tabung itu puluhan sampai ratusan juta. Seperti itu. Itu yang pertama yang kedua dari segi finansialnya gitu. Maka perbedaannya kalau misalkan untuk adopsi itu kan memang pada dasarnya gimana caranya kita bisa memberi wasiat atau hibah gitu. Yang cukuplah untuk si anak ini sekolah dan lain sebagainya, tetapi tidak harus blek-blekan nih semisal 200 juta gitu kayak waktu kayak finansial atau uang yang harus dikeluarkan untuk bayi tabung, untuk treatment dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan. Itu yang kedua dari segi finansial. Tetapi yang ketiga adalah kita juga nggak bisa memilih mana yang lebih baik kalau sikonnya adalah semisal si perempuan ini memang pada dasarnya sudah berusaha untuk bayi tabung dan lain sebagainya. Ya tadi sudah mengeluarkan uang banyak semisal atau mungkin organisme dalam produksinya itu sudah benar-benar tidak berfungsi, ya maka mau nggak mau itu mengadopsi anak.
Seperti itu. Jadi kalau misalkan dari saya itu bukan hanya treatment, tetapi juga mungkin dari segi finansial juga gitu ya. Finansial itu benar-benar harus ada plek gitu loh, sekian-sekian gitu. Nggak bisa kayak dicicil kalau seorang anak yang kita adopsi kan kayak seiring dia berkembang, ya kan, kita siapin gitu loh. Oh, misalkan untuk anak umur 5 tahun ini kita nyiapin misalkan 5 juta atau apa gitu. Sedangkan kan kalau bayi tabung kan harus benar-benar gimana nih caranya punya duit semisal 100 juta, kayak gitu. Terus yang terakhir itu, tadi mungkin kita nggak punya pilihan lain teman-teman, kalau misalkan kita benar-benar nggak bisa membuahkan anak dari kita sendiri, ya maka kita bisa dengan cara mengadopsi, seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi kasusnya di lapangan. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih teman-teman, Kak Wilda. Ya, terima kasih Kak Hamidah sudah menambahkan. Saya menambahkan sedikit, boleh Adek? Iya Ibu, silahkan. Saya hanya ingin cerita sedikit ya. Jadi sebenarnya yang namanya bayi tabung itu tidak harus ada masalah di suami atau di istri. Ya. Saya itu 6 tahun selama menikah 6 tahun itu tidak mengandung. Nah, kemudian udah tuh apa lagi batasin? Nah, kemudian adalah pilihan membuat bayi tabung karena dua-duanya sehat tapi tidak terjadi pembuahan. Jadi yang saya ingin sampaikan, bayi tabung itu bukan saja karena ada salah satu masalah, tapi bisa menjadi solusi lain ketika dua-duanya sehat tapi tidak terjadi pembuahan. Nah, karena mungkin saya merasa karena dua-duanya sehat buat apa ya gitu kan. Nanti kalau Allah kehendaki juga akan datang. Jadi saya tidak lanjutkan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa yang namanya mengandung itu atau hamil atau punya anak itu adalah urusan Allah. Apapun itu urusan Allah, dalam hal kekuasaannya manusia tidak boleh keras kepala. Paham nggak maksud saya? Ada beberapa termasuk teman saya juga, mungkin seperti Inul juga dan sebagainya. Kalau Inul itu setahu saya ya dia memang ada kelemahan di rahimnya sehingga dia melakukan itu dan biayanya cukup besar. Nah, kembali lagi, waktu saya disarankan untuk bayi tabung itu tahun 2002. Tahun 2002, kemudian biayanya 500 juta, tingkat keberhasilannya hanya 30%. Jadi tadi seperti kata Hamidah, untuk mencapai uang segitu banyak, cuma pengen punya anak, ya kan? Ya bagi saya saat itu, ya enggak juga kali. Saya bikin masjid, saya sedekah, saya yang lain ya sama aja hasilnya. Toh kalau kita misalkan ingin anak untuk menyayangi kita ya, kita tinggal sayangi anak. Anak pasti akan mengingat kita. Anak siapa aja? Ponakan, tetangga, anak di sekolah, ya kan? Pasti akan ada yang mendoakan kita. Jadi tidak serta-merta itu satu-satunya jalan, enggak. Ya. Nah, kemudian ya alhasil kan saya enggak melakukan itu ya. Nah, jadi banyak sahabat-sahabat saya ada beberapa yang memang melakukan itu berkali-kali. Kenapa? Saya masih mau punya anak, saya masih mau punya anak, saya masih mau punya anak. Iya, tapi kita tidak dianjurkan sebagai muslim berkeras kepala dengan Allah. Kita nggak boleh. Jadi kalau kata Allah kun fayakun, itu rahimmu sudah terisi. Kalau misalkan rahimmu itu belum terisi, ya belum kehendaknya. Dia yang menciptakan itu nyawa, dia yang akan melahirkannya pada detik yang dia kehendaki, dan dia akan mencabutnya juga pada detik yang dia kehendaki. Itu kekuasaannya kan? Nah, tapi banyak yang melakukannya itu, termasuk ada teman saya itu 6 kali melakukan itu.
Dan 6 kali coba hitung biayanya berapa ya. Sampai ke luar negeri dia melakukan itu dan tidak berhasil. Jadi kita sebut itu sebagai apa? Satu, tidak mematuhi qadarnya. Bahwa dia tidak bisa memiliki keturunan pada saat itu. Mungkin nanti Allah akan berikan. Yang kedua, israfnya udah berapa banyak? Hanya keras kepala dengan Allah. Dan Allah tidak bisa. La ta'nidu ma'allah. Tidak ada keras kepala dengan Allah kan? Nah, seperti itu. Jadi memang yang namanya yang namanya kita punya anak atau tidak itu sudah urusan Allah. Manusia hanya mencari sebab kenapa saya belum. Karena ilmu sains mengatakan ketika terjadi pertemuan sperma dan sel telur, tahu itu sampai di situ Allah memberikan ilmu kita. Tapi rahasia kapan dia menyukai dan mengizinkan itu untuk berkembang itu punya dia. Oleh karena itu maka ulama-ulama sangat berhati-hati dan sangat menganjurkan agar bila tidak perlu banget tidak usah. Bila tingkat keberhasilannya bisa diprediksi di atas 50% silakan. Dan itu juga ada persyaratannya bahwa memang keduanya itu harus benih yang halal, kemudian dibutuhkan sangat karena salah satu memang ada yang masalah dan sebagainya. Nah, tapi kalau cuma untuk senang-senang, untuk berkeras kepala dengan Allah, memiliki kelebihan uang yang kemudian hal-hal seperti itu, bahkan ada di antara mereka yang meminta jenisnya itu perempuan, jenisnya itu laki-laki. Ketika membuat bayi tabung itu. Nah, hal-hal seperti itu tuh kurang adab sama Allah itu. Dia yang membuat kok kita yang ngatur gitu. Jadi itu kurang adab, itu keras kepala dengan Allah. Nah, oleh karena itu ulama selalu melihat melihat kebaikannya apa sih kamu bikin itu? Kalau misalkan 2002 itu harganya 500, sekarang udah berapa? 1M lebih. 1M dikali 6 kali. Udah 6M. 6M kamu bikin masjid, orang sholat di situ, pahala mengalir padamu sampai kamu mati. Selesai. Tapi kalau kamu bikin anak tabung, kemudian 2-3 bulan dia bermasalah, dia sakit, seumur hidup kamu biayai dia untuk berobat. Jangan berkeras kepala dengan Allah. Maka itulah yang menjadi ilat utama para ulama selalu berhati-hati dalam mengambil kesimpulan itu boleh, harus dengan persyaratan yang segitu banyaknya. Paham ya sayang? Ini cerita sedikit supaya ada gambaran lain bahwa memang tidak harus bermasalah. Tanpa masalah pun kadang-kadang kita punya opsi itu. Ya, hanya itu. Iya, baik Ibu, terima kasih. Baik, apakah kakak Pemakala ada yang mau menjawab pertanyaan yang lain? Kak Wilda atau Kak Siana? Oke, Kak, pertanyaannya apa, Kak, yang belum? Pertanyaan yang belum. Pertanyaan dari Kak Winda yang terakhir. Jika inseminasi itu diharamkan dan status anaknya itu sah, itu bagaimana? Terus yang dari Kak Hamidah, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah bisa menjadi pertimbangan apabila seorang perempuan yang ingin melakukan inseminasi buatan karena faktor psikologi, seperti takut melahirkan? Terus yang kedua, terkait Bank ASI, ada yang membolehkan dan tidak. Bagaimana prosedur Bank ASI di Indonesia? Gitu, Kak. Mungkin saya sedikit tentang Bank ASI ya, Kak. Prosedurnya di Indonesia, mungkin kalau di Indonesia kurang lebih ke donor ASI ya, Kak. Kalau kita lebih terkenalnya ke donor ASI. Yang mana para ibu yang kelebihan ASI bisa mendonorkan kepada bayi-bayi yang lebih membutuhkan, kepada ibu yang tidak bisa menyusui. Biasanya kalau permasalahan di rumah sakit karena itu bayinya lahir secara prematur atau terus ibunya sakit
atau biasanya juga bisa meninggal atau gimana. Nah, itu kan si anak itu kan butuh banget ya itu ya, kayak yang prematur itu butuh banget yang namanya ASI, karena ASI yang bisa melindungi menjadi kekebalan tubuhnya kan masih rawan, masih lemah banget kan, masih prematur. Nah, dari itu di Indonesia bisa dilakukan asalkan biasanya seperti ini. Seorang ibu, menurut saya pernah lihat, menurut penjelasan dari dokter Dini, spesialis anak itu seumpama ya, seorang ibu yang kelebihan ASI itu ke rumah sakit. Terus setelah itu bilang kepada suster atau petugas dari rumah sakitnya mau menyuntikkan ASI kepada anak-anak yang lemah atau ibunya yang tidak bisa mengeluarkan ASI. Nah, dari situ akan di-screening atau disterilisasi dulu. Apakah si ibu yang punya kelebihan ASI ini mempunyai penyakit, riwayat penyakit atau tidak, hepatitis atau HIV atau apa sebagainya. Kita itu dites dulu, pokoknya dicek semuanya secara sehat, steril sampai steril sesterilnya mungkin pokoknya. Terus kemudian kalau tidak ada, nanti baru antara ke keluarga, dari kedua keluarga si bayi, ibu yang tidak bisa menyusui itu sama si ibu yang sudah mempunyai kelebihan ASI itu dipertemukan. Nah, di situ nanti dipersilakan, diberi kesempatan untuk berbincang-bincang tentang nanti kan itu seperti kalau di Islam kan sepersusuan ya, kayak mahram, hukum mahramnya nanti dijelaskan nanti kan itu, makanya diberi kesempatan antara dua orang itu untuk berbincang-bincang lebih lanjut bagaimananya seperti itu. Seperti itu, Kak. Boleh ada yang menambahi mungkin? Berarti harus ada akad yang wajib ya, Kak ya? Soalnya kan harus dipertemukan gitu ya. Bahkan bukan sekedar akad ya, harus ada perbincangan yang lebih lanjut gitu ya, Kak? Iya, kalau di Indonesia seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kalau biasanya memang ada yang dari rumah, terus ada seorang ibu ujuk-ujuk ke rumah sakit, terus ini ada ASI dari saya, itu bisa, terus memang harus ada akad kalau di Indonesia. Kalau lebih baiknya lebih amannya langsung ada akad, kalau bisa dipertemukan, kalau tidak memungkinkan untuk dipertemukan, nah nanti dicatat antara nasab-nasabnya tentang identitas dari keluarga tersebut. Berarti kalau misalkan sudah seperti itu, nanti ini hubungannya udah ke ibu persusuan ya, udah masuk ke kaidah-kaidah sana ya, Kak ya? Kalau memang iya. kan ini Bang ASI atau itu kan lebih ke itu ya, maksudnya tujuannya kalau di makalah lebih mengacu kepada bayi yang prematur, yang masih lemah prematur banget. Maksudnya kan masih sangat butuh ASI, yang terus kemudian yang ibunya asli itu tidak bisa menyusui, entah itu alasannya karena sakit, karena lagi dirawat di ICU yang tidak bisa menyusui secara langsung, ataukah meninggal, ataukah berbagai alasan. Nah, itu biasanya lebih ke situ. Oh iya, baik. Terima kasih Kak Ziana. Sama-sama, Kak. Kak Cindy, aku mau jawab pertanyaan Kak Winda yang terakhir. Ada ya? Yang tentang bagaimana jika hukum anak dalam bayi tabung. Iya, Kak. Jadi kan ada dua ya, Kak. Di sini yang pertama, jika ovum sel telur dan spermanya itu benar-benar dari suami istri, itu hukumnya anak kandung. Tapi kalau misalkan berbeda, kayak misalkan donor gitu, hukumnya sama seperti zina nih. Misalkan kayak yang pertama tuh kayak pencampuran nasab. Padahal Islam sangat menjaga kesucian atau kehormatan kelamin dan kemurnian nasab karena ada kaitannya dengan kemahroman, siapa yang halal dan siapa yang haram dikawini dan kewarisan. Nah, yang kedua itu inseminasi, pada hakikatnya sama dengan prostitusi atau zina karena terjadi pencampuran sperma dengan ovum tanpa perkawinan yang sah.
Ketiga itu kehadiran anak hasil inseminasi buatan bisa menjadi sumber konflik di dalam rumah tangga, terutama bayi tabung dengan bantuan donor. Merupakan anak yang sangat unik yang bisa berbeda sekali bentuk dan sifat fisik dan karakter atau mental si anak dengan bapak ibunya. Keempat itu anak hasil inseminasi buatan atau bayi tabung yang percampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya adalah lebih jelek daripada anak adopsi yang pada umumnya diketahui asal atau nasabnya. Kelima itu bayi tabung lahir tanpa proses kasih sayang yang alami, terutama bagi bayi tabung lewat ibu titipan yang harus menyerahkan bayinya kepada pasangan suami istri yang punya benihnya. Sesuai dengan kontrak, tidak terjalin hubungan keibuan antara anak dengan ibunya secara alami. Seperti itu, Kak Winda. Apa kurang jelas? Alhamdulillah sudah, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Kak Winda. Assalamualaikum, Kak Wilda. Masih boleh bertanya nggak? Iya, boleh. Iya, Kak Cindy, silahkan. Iya, Kak Cindy, izin bertanya. Kalau misalkan perbedaan antara anak anak yang dibuat secara apa nih, Kak? Inseminasi. Tabung, ya, secara tabung sama yang normal itu ada perbedaan nggak sih ketika lahir gitu secara kesehatannya? Atau mungkin anak yang dilahirkan secara normal itu lebih sehat dari anak tabung atau kemungkinan sama aja gitu antara anak tabung dengan anak normal gitu, Kak. Dari segi kesehatannya, terus dari semuanya gitu, Kak. Gitu. Ya, Kak. Baik, terima kasih. Sama-sama, Kak. Dan ya, saya juga mau mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Hamidah yang terkait apakah bisa menjadi pertimbangan apabila seorang perempuan yang ingin melakukan inseminasi buatan dikarenakan faktor psikologi seperti takut melahirkan. Pada dasarnya kan bayi tabung ini kan dia itu kan memasukkan sel sperma dan sel telur juga, dan pastinya ada kemungkinan harus dilahirkan kayak gitu. Jadi bagi si ibu ini memang harus melahirkan kayak gitu. Tapi kalau misalnya pertimbangannya karena faktor psikologi, karena dia takut melahirkan, mungkin pertama yang bisa dilakukan itu membimbing dia dulu secara mental mungkin ya. Mentalnya dibina kalau bahwa apabila seorang ingin mempunyai anak, apalagi anak sendiri itu memang punya risiko untuk melahirkan kayak gitu. Jadi kalau misalnya si ibu ini udah siap, terus terjadi kendala misalnya tidak bisa melakukan pembuahan secara normal atau apapun itu, bisa dilakukan, bisa mengambil opsi bayi tabung ini. Tapi kalau misalnya yang ditakutkannya adalah misalnya melahirkan ini, berarti yang harus dibina dulu adalah mentalnya, karena memang bayi tabung juga kan pembuahannya aja yang di luar, kayak mengambil sperma sama sel telurnya itu dibuahkan di luar kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah jadi embrio, udah jadi zigot kayak gitu, udah tumbuh, ada kemungkinan si embrio ini tumbuh baru dimasukkan ke dalam rahim si ibu kayak gitu. Jadi dia tumbuhnya tetap di dalam rahim si ibunya ini. Dan kalau misalnya sudah 9 bulan ya otomatis si ibu ini harus melahirkan kayak gitu. Mungkin begitu Kak jawaban dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menyanggah, silahkan. Winda izin menambahkan, boleh Kak? Maaf, izin masuk. Winda, silahkan. Iya Kak, jadi di dalam istilah medis tuh ada buat orang-orang yang takut hamil dan takut melahirkan, namanya tuh Tokopedia online shop, tapi Tokopedia, namanya Tokopedia beneran. Dan cara buat giniin dampaknya, pokoknya biar ibunya tuh nggak Tokopedia itu sebenarnya dengan konseling itu cukup membantu, cuma kadang juga masih butuh obat-obatan Kak, terus juga butuh
kayak curhat-curhat gitu loh ke orang-orang yang emang bidangnya di sana gitu. Terus juga ikut-ikut kelas kehamilan mungkin juga. Oh, jadi kalau hamil gini gini gini, karena mungkin aja dia tuh takut karena dia kagak tahu tentang hamil, tentang melahirkan tuh gimana gitu. Dia harus ikut liko, harus ikut kajian tentang menjadi ibu tuh gimana. Mungkin lebih ke situnya juga, itu membantu Kak. Mohon koreksinya Ibu dan kakak-kakak. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Winda dan Kak Shindi juga. Terus saya ingin menanggapi juga ya dari tadi jawabannya. Kan pembuahannya itu kan di ini ya, ditabung ya. Nah, kemudian berapa lama sih Kak pembuahan ditabung itu, kemudian plus selama proses mengandungnya. Kan kalau misalnya kita ketahui kan proses mengandungnya itu 9 bulan ya kan normalnya. Tapi apakah berbeda nih kalau yang plus dari proses tabung ini, gimana Kak kira-kira? Iya Kak Hamidah. Kalau aku pengen menjawab yang pertanyaannya Kak Hamidah. Iya, Kak Wilda silahkan. Jadi itu sebenarnya tahap ya, lebih ke tahap bayi tabung gitu kan. Sebenarnya itu dari makalah, tapi emang kurang, tadi belum diperinci aja sih, kayak misalkan apa. Jadi bayi tabung tuh pertama tuh diambil dulu tuh, dikasih obat perangsang gitu buat sel telurnya itu. Nah, jadi setelah itu habis kalau udah ketahuan sel telurnya, baru tuh pengambilan sel telur. Yang matang tuh yang mana? Dipilih lah. Yang udah matang diambil. Nah, ketiga itu pembuahan. Pembuahan itu, nah, antara sel telur yang matang sama sperma disatukan dalam satu tabung agar terjadinya embrio, gitu kan, pembentukan embrio atau zigot. Nah, biasanya itu terjadinya proses fertilasi sel telur oleh spermatozoa itu sekitaran dalam waktu 17-20 jam pengambilan sel telur dari ovarium. Nah, setelah itu habis itu pemindahan embrio ke rahim. Jadi lahirnya sama aja. Jadi cuman yang membedakan itu disatukannya itu di dalam bayi tabung. Nah, ntar baru disuntik lewat vagina. Kalau misalkan udah terbentuknya embrio lewat vagina, nah ntar ditunggu 14 hari. Itu hasilnya kalau misalkan dia nggak haid, itu berarti di tes pack, terus diperiksa juga di USG juga. Nah, dari setelah itu ya mengandung sama kayak ibu-ibu biasa 9 bulan melahirkan. Lebih tepatnya sih dia lebih ke dicek terus, karena kan emang buatan ya, karena terbentuknya kan buatan ya antara si embrio itu kan si sel telur sama spermanya itu. Jadi kayak diperiksa terus kayak bener-bener dituin banget gitu. Karena kan namanya manusia kadang kan suka hilap gitu. Nah, itu biasanya suka terjadi kayak misalkan ada yang cacat atau yang apa, itu karena pengambilan sperma gitu. Kayak misalkan spermanya kan kayak kurang teliti tuh yang milih sperma. Kan sperma itu ada 30.000 sperma. Nah, kurang teliti atau dia tuh kurang baik. Nah, itu yang bisa terjadi kayak anak itu kenapa-napa. Nah, ini juga bersangkutan ya sama pertanyaannya Kak siapa tadi yang tentang Kak Cindy ya? Kak Cindy Tentang bayi Nabila. tabung juga ya. Ya, Kak Cindy. Ya, Kak Cindy, tadi apa deh, Kak? Mohon maaf, pertanyaannya. Lupa. Ini Kak, perbedaan antara anak inseminasi buatan sama anak normal. Ya. Mungkin bisa dari segi kesehatan salah satunya kayak gitu. Ya. Perbedaannya, nah itu tuh dari sebenarnya anggota medis juga berpengaruh sih dalam pemilihan spermatozoa. Karena kan sperma itu 30.000 dan kita benar-benar meneliti yang baik tuh yang mana, dipilihin satu-satu buat disatukan sama sel telur yang udah matang. Perempuan itu kan cuma satu doang sel telur.
yang udah matang itu yang diambil. Kan kalau laki-laki itu spermanya ada 30.000, jadi dipilih apa namanya yang paling baik itu yang dipilih. Kalau dalam teknisnya ada yang salah gitu, misalkan kayak kekeliruan gitu, kayak ngambilnya yang kurang sehat, itu bisa terjadi di anaknya bayi tabung itu kalau misalkan sudah terbentuk anak gitu dari setelah embrio. Nah, sebenarnya kalau menurut dokter apa namanya kalau menurut dokter mohon maaf, kalau menurut dokter Dimple Nagrani SPA itu tuh beliau berpendapat tidak ada perbedaan antara anak yang normal sama anak yang berprogram. Karena kalau cara lahirnya nggak ada yang membedakan. Yang membedakan tuh biasanya anak program bayi tabung itu sering terakhir prematur, sering kayak prematur tuh. Terus dia lahirnya tuh 38 minggu, terus beratnya juga pun jadi lebih rendah. Jadi agak-agak sering diituin aja sih. Sebenarnya mau bayi normal sama bayi tabung sama-sama harus diperhatiin sih dalam segi bayi gitu. Mungkin karena bayi tabung kan diprosesnya dalam pembentukan itu kan pengambilan spermanya itu kan oleh manusia ya. Nggak itu sendiri dalam rahim. Maka itu agak lebih sedikit rentan aja sih gitu. Terus di makalah juga kalau nggak salah ada kayak misalkan nanti si ibu tuh ada yang maksudnya ada yang enggak semuanya sih, maksudnya ada yang terjadinya kayak misalkan penyakit gitu, tapi enggak ya gimana. Jadi mungkin karena lebih hati-hati aja gitu, lebih rentan gitu. Tapi sama aja mengurusnya, nggak ada perbedaan antara mengurusi anak yang normal sama bayi tabung, sama-sama diperhatikan gitu. Seperti itu Kak Cindy dan Kak Hamidah, mungkin Ibu dan kakak-kakak yang lain ingin menambahkan atau menyanggah. Jadi kalau misalkan dari banyak yang dihasilkan dari bayi tabung itu dia lebih rentan. Rentannya tuh dalam arti penyakit gitu, Kak. Iya sih, tapi itu tergantung balik lagi Kak dari tim medis, karena kalau yang aku baca itu tim medis juga berpengaruh atas pemilihan sperma itu. Kalau yang dipilih sperma yang nggak sehat bisa terjadi kecacatan kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang sehat ya biasa aja gitu maksudnya. Tapi mungkin ada beberapa kayak misalkan 80% atau 70% itu rata-rata bayi tabung tuh dia prematur, terus lahirnya tuh kayak 38 minggu, beratnya juga lebih kecil. Tapi kan bayi normal juga ada kan yang prematur. Jadi emang itu nggak ada yang membedakan sih kalau itu. Jadi emang lebih dari cara medisnya juga sih, pemilihan medisnya. Makanya yang harus benar-benar teliti dalam memilih sperma itu yang baik yang mana. Seperti itu, Kak. Oke, makasih Kak Wilda. Ya, sama-sama Kak Cindy. Kak Mida mungkin tadi ada yang kurang paham dari pernyataan aku yang aku jawab pertanyaan kakak atau bagaimana? Udah cukup jelas kok Kak, alhamdulillah. Jadi memang bisa diambil kesimpulan ya. Jadi untuk pembuahan di di tabung itu tidak cukup lama, kemudian hanya tinggal menunggu saja apakah pembuahan itu berhasil atau tidak, baru seseorang itu bisa dikatakan mengandung. Gitu ya Kak ya? Iya. Ya, Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak Mida. Ya, alhamdulillah semua pertanyaan yang tadi dilontarkan, alhamdulillah sudah terjawab. Mungkin untuk sekarang selanjutnya kita mendengarkan tambahan ataupun tanggapan dari Ibu terkait materi hari ini karena waktunya mungkin sudah mau hampir habis. Mungkin Ibu ada yang mau ditambahkan atau ditanggapi terkait diskusi hari ini. Oke, dari saya tidak ada. Kalian sudah cukup hebat menjelaskan, mengatur, menjawab.
Bahkan makalahnya juga sudah cukup bagus ya, komprehensif sekali. Nah, satu hal, bagaimana nanti gini, kalau misalkan anaknya itu calon si anak tabung itu dihukumi sebagai anak zina karena bahan mentahnya ya, bukan dari benih yang halal. Terus kira-kira untuk hudud bagaimana? Apakah dia itu mendapatkan hudud seperti orang yang memang real berzina atau tidak? Gimana kira-kira? Maksudnya itu ya Bu ya, apa namanya, perlakuan atas pendonoran darah itu, pendonoran salah satu sperma atau sel telur itu atau bagaimana Bu? Nah, Jadinya itu jadi kan kalau kita itu mendonorkan bukan dari hubungan suami istri, bukan dari benih halal, berarti kan dihukuminya sama aja dengan anak zina, gitu kan? iya Bu. Tapi kan yang namanya anak zina itu gini, yang namanya anak zina itu kan karena adanya pembuahan tanpa adanya akad, maka dia menjadi zina. Nah, kemudian bagaimana si orang tua masing-masing ini? Apakah dihukumi seperti pezina? Artinya harus jatuh had. Yang dicambuk ya dicambuk, kalau yang dirajam ya dirajam, gitu kira-kira atau enggak? Tapi kalau ini sepahaman Wilda nggak apa-apa Bu, takut salah. Gimana? Gimana, Kalau Wil? sepahaman Wilda itu sama aja ya karena zina. Sebenarnya yang membedakan itu hanya proses karena dia seks sama nggak seks aja. Tapi pembentukan antara sperma, karena kan pembentukan anak itu karena ada sperma dan sel telur yang disatukan. Jadi maka terbentuklah anak gitu, embrio. Nah, tapi kalau yang bayi tabung, kalau itu ngambil dari donor, itu menurut Wilda itu zina sih. Tapi jadi kayak apa namanya, Jadi anak zina. harus dihukum kayak seperti zina gitu. Tapi mungkin di zaman sekarang sedikit atau jarang gitu kali Bu ya, kalau misalkan semisalkan donor gitu, sekalinya donor mungkin apa namanya, dia harus apa namanya, kayak menanya-nanya gitu sama yang dalam ilmu agamanya, karena kan pasti kalau dia melakukan suatu hal pasti harus tahu dulu dia mau apa, akibatnya gimana, dari agamanya gimana, terus dalam Jadi kalian harus tahu, kita itu punya yang namanya hudud az-zina atau hukuman bagi orang yang berzina, betul nggak? Nah, kita punya punya hukuman itu yang berzina itu kenapa dihukumi? Coba. Ilat penghukumannya itu apa? Ayo silakan. Karena itu merupakan suatu hal yang dilarang di dalam Islam, Bu. Iya kan, setiap yang dilarang itu ada ilat, ada alasan pelarangannya. Kenapa kita dilarang? Karena merusak keturunan. Nasab. Oke. Merusak nasab. Oke. Nah, terus kita ada hukuman bagi yang sudah menikah maupun yang sebelum menikah, ya kan? Hukumannya masing-masing beda nih. Oke. Kenapa kita harus dihukum? Agar tidak melakukannya lagi gerak. Masyarakat bahwa perbuatan itu salah, Bu. Enggak. Kan saya bilang bukan tujuan. Bukan tujuan dihukumnya. Kalau tujuan dihukum berarti agar tidak berbuat lagi. Tapi kenapa dihukum? Pembelajaran buat yang lain, Ibu. Oh, enggak juga. Yang lain mah bebas-bebas. Kenapa dihukum? Itu tujuan. Masih tujuan tuh, Win. Dihukum karena dia salah, Ibu. Bravo, karena dia salah. Oke, karena dia salah. Tapi, gini, kalau kalian bandingkan ini anak
ya kan, dihukumi sederajat dengan anak zina karena pembuahannya bukan pembuahan dari akad yang halal, ya kan, bukan dari suami istri, betul nggak? Nah, apakah berlaku bagi orang tuanya, yaitu si pendorong sperma dan si penyedia telur, hukuman zina itu atau tidak? Paham nggak pertanyaanku? Paham Ibu, tapi nggak tahu jawabannya. Jadi gini, kenapa penzina dihukum? Karena kita itu dalam Islam kan ada aturan ya. Kalau kamu mau senang-senang, kamu bayar. Betul nggak? Kalau kamu mau naik kendaraan, ya kamu bayar. Kalau punya kendaraan pribadi, ya isi bensin. Betul nggak? Kamu makan, ya masak, dan sebagainya. Ada aturan-aturan dalam Islam kan? Nah, termasuk di antaranya aturan menjaga apa? Keturunan. Yaitulah keturunan bila terjadinya pembuahan. Ya, oke. Kemudian keturunan itu, kemudian apabila melakukan hubungan tanpa adanya akad, maka bisa merusak keturunan. Itu kan salah satu ilatnya kan? Nah, maka kita sebagai Muslim dianjurkan dan diwajibkan untuk menjaga keturunan. Artinya keturunan saya harus murni dari darah saya. Begitu kan? Nah, oke. Sampai di sini oke kan? Nah, sekarang sudah banyak sekali yang namanya pil, KB, dan sebagainya. Kalian sudah bahas. Kalau ilatnya itu untuk menjaga keturunan, maka orang yang minum pil KB atau kontrasepsi lain tidak akan hamil, maka keturunannya tetap terjaga. Betul nggak? Ilatnya hilang, hukumnya hilang. Asik dong. Berarti saya boleh berzina, oke? Selama saya masih bisa menjaga apa? Keturunan. Begitu nggak Islam? Masih belum paham Ibu. Aduh, yang lain paham nggak? Paham nggak? Kita udah belajar KB nih, ya kan? Udah belajar KB. Kemudian hubungkan KB ini, ya kan, dengan ilat zina. Salah satu ilat dilarangnya zina adalah apa? Menjaga keturunan, ya kan? Nah, kemudian kalau ilat itu kita hilangkan, hukumnya hilang nggak? Hilang. Iya, hukumnya jadi halal. Hilang kan? Paham ya sampai di sini? Maka kalau ilat zina itu adalah agar keturunan kita tetap terjaga, saya bisa minum KB atau kontrasepsi lain yang tidak yang membuat saya tidak hamil misalnya, kemudian akan menghilangkan ilat pengharaman zina. Kalau ilat pengharaman zina sudah hilang, karena saya sudah hilangkan dengan obat KB itu, nah berarti boleh nggak saya berzina? Ini Bu, ilatnya itu Tapi kan ilatnya derajat manusia lebih tinggi, bukan, Bu. Derajat manusia lebih tinggi, karena itu banyak KB sekarang. Itu kan ilat. Betul, manusia itu berpikirnya cerdas. Coba, kira-kira seperti itu nggak agama kita? Seperti itu nggak agama kita? Kok pada bingung? Ini masih nyambung nih sama yang tadi. Kan satu garis semua nih. Coba dihubungkan. Salah satu alasan saya nggak boleh zina supaya saya nggak ngandung anak orang lain sehingga anak saya masih terjaga keturunannya. Oh ya udah, kalau gitu saya minum aja KB. Toh saya nggak hamil juga, keturunan saya masih terjaga. Nah, ilatnya hilang, pengharamannya hilang nggak? Hilang nggak dalam Islam? Enggak, Ibu. Soalnya kan itu Kenapa? penyakit. Penyakit apa kamu ini? Gitu. Enggak. Bukan penyakit itu. Coba fokus ilatnya dulu. Ilatnya hilang. Harusnya hukumnya hilang nggak? Hilang, Bu. Bravo. Harusnya hukumnya hilang kan? Tapi kok hukumnya masih ada?
Berarti itu ilatnya bukan? Bukan. Ibu. Nah, bravo ya. Jadi membandingkan, kalian harus teliti betul. Nah, jadi kalau kalian bilang, ilat zina itu supaya menjaga keturunan, diketawain orang. Di luar banyak yang udah minum pil-pil atau apa atau sebagainya, itu ya mereka nggak hamil, selesai. Orang yang mandul bisa sepuasnya dong. Orang dia nggak melahirkan. Terus orang yang laki-laki yang mandul misalnya, dia tidak bersperma, bisa sepuasnya dong. Dia juga nggak melahirkan. Artinya ilatnya hilang, hukumnya hilang. Maka itu menjadi ilat bukan? Bukan, Bu. Nah, jelas ya? Jelas ya? Maka ketika ilat itu hilang, pengharaman masih tetap ada. Oleh karena itu, kalau kita berzina, ya kita sudah ada hukumannya di dalam Al-Quran. Nah, itu termasuk hudud. Perhatikan, hudud yang sudah diatur dalam Al-Quran, Waalaikumsalam, itu tidak diubah. Mau apapun ilatnya, hududnya tidak berubah. Artinya selama kamu mencari, oh ternyata bukan ini, oh ternyata bukan ini. Jadi menjaga keturunan itu salah satu, bukan ilat utama. Kemudian ilat utama apa? Kita dihukum. Dirajam atau dicambuk. Ya buka midu ya. Apa coba ilat utamanya? Ada yang tahu nggak anak-anakku? Karena dia memuaskan hubungan hasrat, tapi tanpa akad. Bravo. Siapa tuh yang jawab? Salsabila khairunisa, Ibu. Keren. Nah, karena dia memuaskan, karena dia bersenang-senang. Ya, dia bersenang-senang, maka dia harus dihukum. Karena senang-senang macam itu, tanpa ada izin, tanpa ada persetujuan, maka nggak boleh. Jelas ya? Nah, kembali lagi. Yang dihukum itu karena bukan zinahnya, tapi karena bersenang-senangnya. Yang namanya zina tuh lebar nih, luas nih. Satu kantong luas. Di dalamnya ada laki, ada perempuan, ada senang-senang, ada sperma dibuang di luar atau di dalam, kemudian ada pembuahan. Ya kan? Nah, ini satu kantong besar. Belah-belah di situ. Waalaikumsalam ya Habibi. Ngajar. Nah, terus jadi ilatnya itu adalah untuk senang-senang. Senang-senangnya hilang. Senang-senangnya hilang, berarti apa? Hukumannya hilang. Senang-senang dengan senang-senang tanpa akad hilang, berarti hukumannya hilang. Sampai sini jelas ya? Jelas, Ibu. Nah, kemudian coba perhatikan. Sekarang anak yang dihasilkan dari hasil pembuahan yang bukan halal atau pembuahan yang tidak seakad nih, bukan suami istri kan, spermanya lain atau sel telurnya berbeda. Anak itu diibaratkan bukan anak yang sah dari kedua orang tua itu kan? Iya, Ibu. Kenapa? Karena dihukumi macam orang yang melakukan hubungan, kemudian hubungan itu menghasilkan buah atau menghasilkan anak tanpa adanya akad. Jelas sampai di sini. Tapi apakah orang tua mereka dihukum nggak? Si pendorong sperma atau penyedia telur. Kira-kira dihukum nggak? Enggak, Ibu. Nyambung kan dari awal nih? Ya? Jadi ilat kita dihukum karena zina adalah bersenang-senang tanpa akad kan? Nah, jelas kan? Tapi si orang tua pendonor sperma atau penyedia telur itu tidak dihukum. Kenapa? Karena mereka bersenang-senang nggak? Enggak, Bu. Nah, berarti si anak bisa dihukumi selayaknya dia anak zina, artinya anak tanpa akad jelas. Nah, tapi orang tuanya tidak bisa dihukumi sebagai penzina karena tidak melakukan hubungan senang-senang dengan si ibu itu, ya kan? Atau si bapak itu. Nah, jelas ya. Jadi ini bersambung kan? Paham nggak sayang? Sampai akhir nih. Dari awal sampai sekarang. Paham ya? Nah, itu namanya hubungan antara satu hukum dengan hukum yang lain itu berhubungan terus. Jadi ketika kita mencari ilatnya, tidak bisa kita serta-merta gantungkan di situ.
Karena manusia cerdas, ilmu pengetahuan semakin hebat, sehingga kalau dirasa bukan itu ilatnya, sudah ada penyangkalnya, berarti bukan itu ilatnya, masih ada yang lebih kuat. Jelas ya? Insya Allah, Bu. Oke. Selebihnya keren banget. Nggak ada apa-apa lagi tambahan dari saya, hanya sedikit mengarahkan ke sana agar kalian bisa menghubungkan semua ilmu itu yang telah kalian paparkan, semua terhubung menjadi satu, oke? Oke sayang, terima kasih banyak. Kemudian semoga kalian sehat selalu ya, anak-anakku yang cerdas-cerdas ini. Ibu senang memiliki anak-anak yang cerdas, pinter, berani ngomong, salah nggak salah. Ibu senang sekali. Karena kita belajar tidak ada yang namanya salah. Ada yang memang mencoba, oke? Nah, oke, bintang kelas kita. Tadi yang menjawab siapa yang senang-senang itu? Salsabila ya? Iya, Ibu. Nah, oke. Berarti bintang kelas kita adalah Salsabila. Tepuk tangannya untuk Salsa ya. Oke sayang, sampai jumpa lagi anak-anakku. Sehat walafiat selalu ya. Doakan ibu ya. Yuk, assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih banyak Ibu, sehat-sehat wabarakatuh. Makasih banyak, selalu. Ibu.